Indonesia mengalami kenaikan jumlah prevalensi penyakit tidak menular dan menjadi penyebab kematian tertinggi masyarakat Indonesia. Salah satu penyakit yang meningkat di Indonesia yaitu penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus memerlukan perawatan dan penyuluhan yang berkesinambungan untuk mencegah komplikasi. Pola hidup merupakan kebiasaan yang dilakukan dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Solusi yang pernah dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu ajakan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan berhenti merokok, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta rutin olahraga. Assalamualaikum semuanya. Kami dari tim Skempi Man Sidoarjo akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Pergi jalan-jalan entah kemana. Membawa uang hanya 10.000. Hai teman-teman semuanya. Saya Almaira Kanjal Mahrani. Dan saya Muhammad Isat Rozan. Latar belakang dari penelitian kami, yang pertama, data International Diabetes Federation atau IDF bahwa Indonesia kasus diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa. Yang kedua, data Kementerian Kesehatan menunjukkan diabetes menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia. Yang ketiga, ketakutan masyarakat untuk diagnosis diabetes melalui sampel darah. Dari latar belakang di atas, kami menawarkan solusi dengan membuat alat yang berjudul Smart Medical Camera atau SCAMPI sebagai analisis penyakit diabetes mellitus menggunakan metode analisis iridologi kamera. Dari masalah dan latar belakang di atas, kami memiliki tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui mekanisme kerja SCAMPI. Yang kedua, mengetahui potensi dalam mendeteksi penyakit diabetes. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana teknologi dapat dikembangkan dalam upaya mendeteksi penyakit diabetes. HKI menunjukkan orisinal dan memiliki payung hukum pengembangan penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang kami gunakan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua yaitu subjek penelitian, yang ketiga yaitu alat dan bahan, yang keempat yaitu proses kerja sistem SCAMPI, dan yang kelima yaitu rancangan desain. Yang pertama, jenis penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang kedua, subjek penelitian. Dalam penelitian kami menggunakan populasi masyarakat Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yang sedang menderita diabetes mellitus tipe 2 dan masyarakat yang tidak menderita diabetes. Sampel yang digunakan berjumlah 30 subjek dengan rentan usia lebih dari sama dengan 18 tahun. Penggunaan subjek manusia dalam penelitian ini telah disetujui oleh Dewan Etika Penelitian Universitas Wisnuwardana dengan mengeluarkan ethical clearance sebagai persetujuan etik penelitian. Yang pertama, akuisisi citra. Proses akuisisi citra yaitu proses pengambilan citra atau gambar iris mata menggunakan kamera webcam. Selanjutnya ke tahap pre-processing. Pada tahap akuisisi citra diperlukan perangkat tambahan berupa webcam yang digunakan untuk mengambil citra mata. Data citra yang dibutuhkan sebagai masukan yaitu 15 data citra mata normal dan 15 data citra mata penderita diabetes. Dapat disimpulkan hasil bahwa akurasi tahap akuisisi sebesar 100%. Yang kedua, tahap preprocessing. Pengujian tahap preprocessing yaitu dengan menguji proses yang ada pada tahap akuisisi citra. Preprocessing merupakan proses lanjutan yang akan dilakukan oleh sistem. Pembuatan program sistem menggunakan software JavaScript dan PHP. Dalam tahap preprocessing ini, peneliti menggunakan proses normalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi pengenalan citra pada mata seseorang. Dan dapat disimpulkan hasil akurasi tahap preprocessing sebesar 100%. Yang ketiga, hasil diagnosis.
hasil diagnosis yaitu proses akhir yang menghasilkan hasil pembelajaran. Yang dijadikan hasil diagnosis adalah yang terdapat pada iris mata. Pengujian pada tahap hasil diagnosis dilakukan dengan cara mengecek hasil diagnosis dari citra yang sudah masuk pada tahap preprocessing. Hasil diagnosis yaitu berupa tampilan indikator kadar tinggi atau rendahnya penyakit diabetes. Dalam perancangan sistem website, peneliti menggunakan indikator meliputi sebagai berikut. Dan dapat disimpulkan hasil akurasi tahap diagnosis sebesar 90%. Yang keempat, hasil kuesioner. Dari perhitungan tersebut diperoleh persentase skor senilai 98%. Maka, peluang Scampi dalam pengaplikasiannya di masyarakat termasuk dalam kategori baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, hasil diagnosis yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga mendapat akurasi sebesar 90%. Yang kedua, proses akuisisi kamera webcam dapat mengambil citra mata dengan baik dengan jarak 4 cm. Tahap preprocessing atau normalisasi dapat menampilkan citra yang sebelumnya diambil dan disimpan pada tahap proses akuisisi. Tahap diagnosis berhasil menampilkan hasil diagnosis dari citra yang dimasukkan. Yang ketiga, sistem dapat berjalan dengan baik mulai dari tahap akuisisi, citra, tahap preprocessing, dan tahap diagnosis. Namun, masih terdapat error di tahap diagnosis sebesar 11,11%. Dari perhitungan skor responden kuesioner diperoleh persentase skor senilai 98%. Kopsi 2021, Meneliti itu seru, jujur itu juara. membumikan penelitian. Scampi, pola hidup sehat itu penting.